Perlu diketahui, teori dasar untuk membahas tentang persepsi, khususnya dalam teori psikologi, itu mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam psikologi, persepsi tidak hanya sekedar melihat atau mendengar. Persepsi adalah cara manusia memahami, menafsirkan, dan memberi makna terhadap realitas. Menariknya, persepsi tidak bersifat tunggal. Ada beberapa pendekatan teori yang menjelaskan bagaimana persepsi terbentuk. Setidaknya ada 4 pendekatan teori yang membahas tentang apa itu persepsi. Pertama, teori stimulus respon. Stimulus adalah rangsangan dari luar diri manusia, sedangkan respon adalah perilaku atau reaksi yang muncul setelah stimulus tersebut diterima. Dalam teori ini, ada 2 aliran pemikiran. Aliran pertama melihat hubungan stimulus dan respon sebagai hubungan langsung, tanpa perantara. Sedangkan aliran kedua melihat bahwa ada proses internal dalam tubuh manusia, khususnya proses fisiologis, yang menjadi perantara antara stimulus dan respon. Artinya, tidak semua manusia akan merespons rangsangan dengan cara yang sama, karena ada proses internal yang berbeda-beda. Sederhananya gini, misalnya, bencana alam adalah stimulus yang sangat kuat. Hujan ekstrim, banjir bandang, rumah terendam, semua itu memicu respon. Namun, respon individu tidak pernah seragam. Ada yang panik, ada yang marah, ada yang segera menyalahkan pihak tertentu, atau lempar batu sembunyi tangan. Mengapa bisa berbeda? Karena stimulus yang sama diproses oleh sistem psikologis yang berbeda pada setiap individu. Kedua, teori kognitif dan Gestalt. Pendekatan kedua adalah teori kognitif. Dalam teori ini, manusia dipandang sebagai makhluk aktif yang mengolah informasi. Persepsi tidak hanya ditentukan oleh stimulus, tetapi juga oleh proses mental. Menurut Shearer, persepsi adalah representasi fenomena objek yang terorganisasi. Manusia tidak sekedar melihat bagian-bagian kecil, tetapi memaknai keseluruhan. Inilah yang dikenal dengan prinsip Gestalt, yaitu melihat keseluruhan yang bermakna, bukan melihat dari potongan-potongan kecil saja. Dengan kata lain, ketika kita melihat suatu peristiwa, kita tidak hanya melihat fakta mentah, tetapi langsung mengaitkannya dengan makna tertentu. Sederhananya, teori kognitif menjelaskan bahwa individu tidak melihat peristiwa sebagai potongan-potongan puzzle, tetapi melihatnya sebagai keseluruhan yang bermakna. Contohnya, ketika individu melihat berita banjir di Aceh dan Sumatera, maka ia bisa memaknainya secara keseluruhan dengan pengalaman masa lalu, berita sebelumnya, dan keyakinan yang sudah dimiliki. Ketiga, persepsi adalah proses berpikir. Pendekatan berikutnya merujuk pada pemikiran Piaget yang dikembangkan oleh Berlin. Beberapa hal penting dalam persepsi menurut pendekatan ini antara lain, stimulus sangat bervariasi. Persepsi berbeda antara satu orang dengan orang lain. Persepsi juga bisa berubah dari waktu ke waktu. Persepsi tergantung pada indera mana yang digunakan. Dan persepsi cenderung berkembang ke arah tertentu, namun tidak selalu teratur. Craig dan Crutchfield menambahkan bahwa persepsi
persepsi dipengaruhi oleh dua faktor besar, yaitu faktor struktural dan faktor fungsional. Faktor struktural berkaitan dengan objek fisik dan sistem saraf, sedangkan faktor fungsional berkaitan dengan kondisi psikologis individu, seperti suasana hati, kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan karakter kepribadian. Inilah sebabnya mengapa satu peristiwa bisa dipersepsikan sangat berbeda-beda oleh orang yang berbeda. Contohnya adalah pemangku kebijakan mengajukan wacana pembukaan lahan di hutan Papua untuk penanaman tanaman sawit sebab menurut pandangannya, sawit itu berkah, kebaikan, dan sama-sama pohon yang akan mendatangkan manfaat dan tidak merusak lingkungan. Tentu saja manfaat perkebunan sawit itu menggerakkan ekonomi. Hasil ekspornya mendatangkan devisa negara. Hanya saja, bagi aktivis dan kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa kemanfaatan ekonomi dari perkebunan sawit itu tidak sebesar dengan dampak buruk jangka panjang yang dihasilkan dari perubahan fungsi hutan. Aktivis berpendapat bahwa hutan yang berubah menjadi perkebunan sawit itu tidak mungkin dipulihkan dalam waktu yang singkat, bahkan memerlukan ratusan atau ribuan tahun untuk menjadi hutan kembali. Keempat, teori lapangan, field theory. Dalam teori lapangan, Kurt Lewin menggunakan metode konstruktif. Lewin menyatakan bahwa selama ini ilmu psikologi telah terjebak dalam metode kategorisasi klasifikasi. Lewin menolak pendekatan psikologi yang terlalu mengandalkan klasifikasi seperti normal, tidak normal, pintar, atau tidak pintar. Menurutnya, untuk memahami perilaku manusia, kita harus melihat relasi antara individu dan lingkungannya secara dinamis. Konsep penting dalam teori ini adalah ruang kehidupan, life space. Ruang kehidupan adalah hasil interaksi antara manusia dan lingkungan yang bermakna bagi dirinya. Perilaku manusia terjadi karena adanya perubahan dalam ruang kehidupan tersebut. Artinya, manusia bertindak bukan hanya karena masa lalu, tetapi karena kondisi psikologis yang sedang berlangsung saat ini. Lingkungan yang tidak bermakna secara psikologis bagi seseorang tidak akan mendapat respon yang berarti. Contohnya, hutan. Bagi pembalak liar, hutan adalah sumber penghasilan. Bagi pengusaha, alih lahan hutan untuk dijadikan perkebunan atau pertambangan adalah sumber penggerak ekonomi. Bagi aktivis lingkungan, hutan adalah sumber kehidupan yang harus dilindungi. Objeknya sama, tapi persepsinya berbeda. Nah, contoh lain yaitu ketika banjir membawa kayu gelondongan. Persepsi publik pun terbelah. Ada yang melihatnya sebagai bukti deforestasi, ada yang melihatnya sebagai fenomena alam biasa. Dalam teori lapangan, manusia hanya merespon lingkungan yang bermakna secara psikologis baginya. Selain itu, dalam teori lapangan, setiap lingkungan memiliki nilai, valensi positif atau negatif. Jika perkebunan dipersepsi bernilai ekonomi, maka ia menjadi daya tarik.
Jika hutan dipersepsi sebagai penghambat pembangunan, maka ia akan disingkirkan. Keputusan manusia adalah hasil kalkulasi psikologis pada saat itu. Dan keputusan-keputusan inilah yang perlahan membentuk resiko bencana. Dalam psikologi lingkungan, persepsi menjelaskan bagaimana manusia memahami dan menilai lingkungannya. Menurut Sarwono, ada dua pendekatan utama, pandangan konvensional dan pandangan ekologis. Untuk pandangan konvensional, melihat persepsi sebagai kumpulan penginderaan yang diolah di otak. Seseorang mengenali objek dengan mengaitkan rangsangan yang diterima dengan pengalaman masa lalu. Persepsi ini kemudian membentuk pemetaan kognitif atau cara kita mengingat dan memahami lingkungan. Lingkungan yang bermakna akan lebih mudah diingat, sedangkan lingkungan yang tidak bermakna akan mudah dilupakan. Makna inilah yang membentuk peta di kepala kita, dan ini disebut dengan peta kognitif atau peta mental.